Jadi kali ini saya akan membuat tutorial untuk transkrip. Jadi pertama-tama untuk membuat skrip yang pasti kalian harus mempunyai konten atau add-ons yang akan diberi skrip. Di sini saya punya contoh objek yang akan diberi skrip. Objek ini punya dua mesh yang nantinya akan kita jadikan percobaan untuk membuat skrip. Di sini ada mesh 1. Ini adalah bentuk mesh 1. Lalu ada mesh 2. Mesh 2 ini akan berada di atas mesh 1. Lalu untuk membuat skrip, pertama-tama kita perlu membuat file.gs, yaitu file game script. Misalnya di sini saya beri nama script.gs. Yes. Ini bisa dibuka. Ya, jadi file script.gs ini masih kosong ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Sublime Text. Jadi aplikasi ini memang aplikasi yang khusus untuk ngoding, dan menurut saya aplikasi ini aplikasi yang cukup bagus lah buat bikin script di Trans ini, dan cukup ringan juga. Oke, jadi pertama-tama di atas ini ada include. Nah, misalnya di sini untuk objek itu pakai buildable.js. Jadi include ini kayak semacam basis buat scriptnya ya. Saya juga belum terlalu paham tentang penggunaan include di transcript ini. Jadi kalian mungkin bisa ikutin aja. Kalau misalnya buat objek pakai buildable, kalau misalnya buat kereta buat pakai vehicle, atau pakai locomotive.js, yaitu ada di script-script add-ons lain lah ya. Lalu selanjutnya ada kelas. Misalnya di sini saya kasih namanya tutorial. Di situ is class buildable. Nah, jadi yang is class ini, yang ini itu ngikutin apa yang ada di include ini ya. Nah, terus yang ini itu bebas, di sini mau dikasih nama apa terserah, yang penting bisa diinget lah biar enak gitu. Nah, setelah itu kita kasih kurung kurawal. Di sini kita kasih titik koma. Oke, di save. Oh iya, jadi biar lebih enak, biar ada warnanya gitu, kalau pakai Sublime Text bisa ke sini Sublime Text, habis itu pilih C++. Nah, jadi ada warnanya. Nah, warna-warna ini bisa membantu kita nantinya biar kita nggak terlalu bingung buat ini kemana gitu, ini tuh apa. Jadi ada tandanya lah, itu bisa dilihat nanti. Oke, selanjutnya kita hubungkan config-nya dengan script-nya. Caranya itu seperti ini. Dibuka config-nya, lalu ditambahkan tag script, lalu ditulis namanya. Di sini namanya adalah script.js, berarti di sini ditulis script. Nggak perlu pakai formatnya, nggak perlu pakai .js atau jse, itu nggak perlu. Lalu kelas ini ngikutin kelas yang ada di sini. Ini kelasnya tutorial, berarti di sini ditulis tutorial. Jadi huruf besar dan kecilnya itu harus sama. Oke, di save dulu. Oke, kita coba. Oke, nggak ada error. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang variabel. Variabel itu maksudnya kayak gini. Misalnya itu int x sama dengan 5 ya.
Kalau misalnya kalian suka buka-buka script, pastinya kalian biasanya menemui ada int ini ya, int habis itu ada tulisan apa, terus terkadang ada sama dengan dan angka di sini, misalnya angka 0 atau angka berapa gitu, biasanya sih 0 ya. Lalu ada juga string, misalnya di sini nama sama dengan misalnya nama saya. Nah, ini yang di Nah, inilah yang dinamakan variabel. Jadi, maksudnya variabel itu kayak gini. Misalnya bayangin kalian itu punya wadah nih ya, misalnya wadah. Nah, terus di dalam wadah ini ada data. Data itu bisa berupa tulisan atau angka, atau bisa juga benar atau salah. Nah, jadi misalnya begini. Ini ada X sama dengan 5. Jadi maksudnya adalah misalnya wadah ini namanya adalah X. Dan di dalam wadah ini ada nilai yaitu 5. Ya, tulisan saya bagus banget. Lalu di wadah kedua ini ada yang namanya nama. Lalu nilainya adalah ini. Misalnya begini. Nah, ya misalnya inilah ya. Nah, jadi ini adalah yang disebut variabel. Jadi variabel ini kayak semacam tempat menyimpan nilai gitu. Nilainya bisa berupa angka, bisa berupa nama, angka juga bisa desimal, atau bahkan bisa juga kondisi. Maksudnya kondisi itu benar atau salah. Ya banyak lah ya, gak cuman itu. Selanjutnya ada juga yang namanya tipe data. Tipe data itu kayak int, string. Int itu integer ya. Habis itu ada juga float. Misalnya float y sama dengan 4,5. Lalu ada juga boolean. Misalnya ini is true. Ini yang saya bilang bisa bernilai benar atau salah. Misalnya true. Nah, 4 variabel ini adalah variabel yang cukup sering digunakan. Jadi int atau integer itu adalah variabel yang bernilai angka. String itu adalah variabel yang bernilai teks. Jadi variabel yang tipe datanya string itu isinya adalah tulisan. Tulisannya ya bisa apa aja dan harus dikasih tanda petik ini ya. Lalu float itu adalah variabel yang isinya adalah angka desimal. Misalnya ini 4,5, bisa juga misalnya 7,4, 6,9. Pokoknya kalau angka yang koma-koma itu pakainya float. Setelah itu ada juga boolean. Ini bernilai kondisi, yaitu benar atau salah. Nah, dengan menulis misalnya int x sama dengan 5 atau membuat variabel seperti ini dinamakan declare variable atau mendeklarasikan variabel. Di sini akan saya contohkan pakai pemrograman lain. Alasan saya pakai pemrograman lain itu karena pemrograman lain itu bisa dijalankan ya, nggak kayak trends yang perlu buka trends segala, terus harus buat
Interface-nya akan saya contohkan dengan bahasa pemrograman lain, yaitu C++. Jadi bahasa C++ ini agak mirip lah sama Trench. Nah, jadi di sini kalian nggak perlu paham ini kenapa ada include, iostream maksudnya apa, terus apa maksudnya using namespace, std, kenapa kalau ada main, itu nggak perlu. Pokoknya perhatiin aja. Nah, misalnya begini, kayak tadi, yaitu int. Misalnya di sini saya kasih nama angka, yaitu isinya 4. Nah, ini bisa dimunculin kayak gini. Nah, jadi dengan kita menuliskan nama variabelnya, dia akan otomatis mengeluarkan apa nilai yang ada di dalam variabel. Di dalam variabel angka ini ada angka 4. Jadi kalau misalnya variabel angka ini saya munculkan, yang muncul adalah angka 4. Nah, jadi ketika saya buka, dia akan muncul angka 4. Jadi angka 4 ini adalah angka yang ada di dalam variabel angka ya. Jadi kalau misalnya ini saya ganti 7, yang keluar adalah 7. Nah, jadi kita itu pakai variabel agar bisa diubah-ubah angkanya. Di sini kan misalnya 7 nih. Nah, di bawah cara merubah variabel itu bisa begini, misalnya angka sampai dengan 5. Nah, kalau misalnya ini di code angka, code ini adalah perintah untuk menampilkan ya. Lalu di sini handle itu untuk kayak semacam enter lah. Jadi untuk yang selanjutnya dia akan muncul di baris selanjutnya. Nah, jadi di sini memunculkan variabel angka. Variabel angka ini kan 7 ya. Nanti yang muncul adalah 7. Nah, setelah itu di bawahnya adalah angka sama dengan 5. Jadi variabel angka itu diubah, yang tadinya 7 sekarang jadi 5. Lalu pas kita munculkan lagi variabel angka, dia nggak keluar lagi 7, yang keluar adalah 5. Kita coba. Nah, jadi yang pertama, yang ini yang keluar adalah 7. Lalu yang kedua, yang ini yang keluar adalah 5. Itu untuk integer. Untuk selanjutnya kita coba tipe data lain, yaitu string. Misalnya string nama dengan nama saya, misalnya Rido. Lalu kita munculkan. Nah, lalu kita ubah lagi, misalnya nama sama dengan Aji. Ini bisa di handle biar nanti yang ini bakal ada di bawahnya. Kalau nggak diginiin, dia akan lanjut ke kanan soalnya. Nah, kita coba begini. Nah, jadi yang nama yang pertama ini adalah Rido, dia ngikutin yang ini. Lalu yang kedua dia adalah Aji, dia ngikutin yang ini. Jadi variabel itu bisa kita rubah dengan cara seperti ini. Ini kita komentar. Maksudnya komentar itu kita membuat tulisan-tulisan yang ada di dalam komen itu nggak akan berpengaruh ke program kita.
Jadi misalnya di sini saya tulis misalnya jangan di sini. Misalnya di sini saya tulis misalnya variabel untuk menandakan kalau di bawah sini adalah variabel. Jadi tulisan variabel ini nggak akan berpengaruh ke programnya. Kalau misalnya nggak dikasih garis miring 2 ini, jadi yang ada di dalam sini dia akan termasuk ke programnya, sedangkan programnya ini kan nggak paham ini maksudnya apa. Jadi ini bisa buat tanda aja biar nanti kalau misalnya mau nyari sesuatu itu nggak bingung. Lalu selanjutnya untuk mengubah data angka kita bisa menggunakan operasi matematika. Misalnya di sini ada int x. Kalau begini berarti kita membuat variabel yang isinya belum ada apa-apa ya. Kalau misalnya integer itu berarti isinya 0. Dan kalau misalnya boolean itu berarti isinya false. Misalnya di sini int x, lalu di bawah ada x sama dengan 4 ditambah 5. Ini maksudnya adalah angka yang ada di dalam x itu adalah 4 ditambah 5, yaitu 9. Kita coba munculkan. Nah, dia muncul angka 9, yaitu 4 ditambah 5. Selain itu kita juga bisa misalnya x sama dengan 7 dikurang 4, atau x sama dengan 9 dikali 5, atau 10 dibagi 2. Jadi ini bisa menggunakan operasi matematika. Nah, bisa juga seperti ini. Misalnya ini kan x itu 4 tambah 5 yaitu 9 ya. Kita bisa juga x sama dengan x dikurang misalnya 6. Nah, ini maksudnya adalah ini kan x itu 9 ya. Nah, di sini kita ubah lagi isi dari x-nya. Jadi x sama dengan x. X itu karena isinya 9 jadi 9 dikurang 6. Jadi x itu isinya sekarang adalah 9 dikurang 6 yaitu 3. Di sini kita handle. Nah, jadi isinya sekarang adalah 3. Jadi x-nya itu tadi 4 ditambah 5 yaitu jadinya 9. Lalu x dikurang 6 jadinya 3. Jadi sekarang x adalah 3. Untuk float juga sama begitu. Misalnya di sini diubah jadi float, jangan 4,5, jangan 4 jadi 4,5, dan ini 4,5. Lalu ini dikurang misalnya 2,3 ya. Nah, jadi 4,5 ditambah 4,5 ini hasilnya adalah 9. Nah, lalu 9 dikurang 2,3 jadi 6,7. Jadi float itu kayak gitu ya, koma-komaan. Lalu selanjutnya adalah boolean. Jadi boolean itu seperti yang tadi saya bilang, yaitu isinya benar atau salah. Jadi di sini saya kasih komen dulu. Misalnya boolean. Nah, misalnya bool is true, nama variabelnya adalah is true ya. Ini cuma nama mah bebas ya. Is true misalnya true. Variabel ini sebenarnya sangat berguna di trace, misalnya untuk hilang atau munculkan mesh. Ini kita bisa menggunakan bool ini.
kita akan lihat nanti. Untuk animasi juga bisa pakai bool. Nah, misalnya ini kan true ya, kita keluarkan is true. Nah, yang keluar adalah 1, bukan true. Jadi kenapa yang keluar 1? Jadi 1 itu emang sama dengan true dan 0 itu sama dengan false. Jadi angka 1 itu maksudnya adalah bisa nyala, benar, atau terisi. Lalu sebaliknya angka 0 itu bisa salah, kosong, dan sebagainya ya. Ya, jadi komputer ini kan cuman bisa paham dua angka ya, yaitu dua kondisi, yaitu kondisi nyala dan mati, yaitu ya ini true dan false, 1 dan 0. Jadi kalau misalnya true yang keluar adalah 1, kalau misalnya false yang keluar adalah 0. Oke, jadi untuk video kali ini segini dulu tentang variabel. Kalau kalian masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa join di Discord saya. Nanti kalian bisa bertanya di situ. Oke, untuk video kali ini segini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.